Selamat jumpa kembali dalam mata kuliah Technopreneurship oleh Harapan Bangsa Career Resource Center. Salam sejahtera, saya Samuel Tarigan. Ini adalah video yang kedua dari dua bagian tentang valuasi dan kelayakan bisnis. Dalam sesi ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung cost of capital, serta menghitung enterprise value, debt value, dan equity value. Selamat mengikuti. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan discount rate atau opportunity cost atau cost of capital yang cocok untuk sebuah project. Nah, dalam video terdahulu saya telah menjelaskan contoh pisang goreng ya. Kalaupun Anda menghasilkan keuntungan belum tentu menarik. Ya, saya ambil contoh ini mobil balap ya. Meskipun investasi, contohnya pisang goreng ya, menghasilkan profit accounting ya, uangnya bertambah. Membuat Anda maju, uang Anda bertambah. Anggap kemajuan itu adalah uang yang bertambah. Belum tentu layak alias belum tentu menarik, karena harus dibandingkan dulu dengan your cost of capital. Masih ingat ya contoh pisang goreng, uangnya bertambah 1,2 miliar, tetapi dibandingkan your opportunity cost, itu nggak nutup. Ya, Anda sudah bisa deposito 8%, Anda cuma dapat 5%. Berarti mobilnya harus dibandingkan dulu dengan mobil pembanding. Ya, dengan mobil existing yang Anda sudah punya, ini lebih bagus nggak mobil barunya? Ya, jadi pertanyaannya maju sih maju, tapi apakah lebih cepat dari mobil lain yang sejenis? Ya, maju sih maju, tapi apakah sesuai dengan mesinnya? Ya, saya bandingkan dulu dengan mobil saya yang sudah ada. Ya, dalam bahasa bisnisnya untung sih untung, tetapi apakah menarik dibandingkan bisnis yang mirip hampir sama risikonya? Untung sih untung, tapi apakah sesuai dengan risiko bisnisnya? Ya. Nah, jadi saya kalau mau bandingkan, saya kasih ilustrasi seperti ini. Ini adalah mobil pembanding, yaitu my existing business. Ya, saya sudah punya bisnis. Ini adalah money machine saya. Ya, saya sudah punya money machine yang menghasilkan, contohnya di sini 15% setahun. Ya, contohnya aja. Saya sudah punya bisnis yang menghasilkan 15% setahun. Ya, mobilnya seperti ini, ada resikonya tentu bisnisnya. Lalu saya diajukan sebuah project lain yang mirip, ya, resikonya. Ini mobil yang sedang dievaluasi. Saya sedang ingin menentukan ini menarik apa tidak. Ya, katakan speed sesungguhnya dia 25% per tahun. Ya, ini adalah kecepatan, jadi harus persatuan waktu ya. R itu seberapa cepat mesin Anda menghasilkan uang. Ya, jadi seperti kecepatan mobil. Ya. Persatuan waktu. Jadi katakan internal rate of return dari sebuah project baru, project merah ini, yang sedang ditawarkan pada Anda sedang bikin proposal bisnis, ternyata dihitung-hitung returnnya 25% setahun. Anda diskon cash flow-nya pakai 15%, jadi Anda bandingkan dengan minimum attractive rate of return Anda. Minimumnya Anda cuma mengharapkan 15%, kenapa? Karena Anda baru punya bisnis yang 15%. Nah, kalau cash flow-nya Anda diskon dengan 15%, maka sudah pasti NPV-nya positif. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi kalau speed return sesungguhnya dari project Anda, IRR-nya di atas daripada cost of capital, maka NPV positif. Ya, jadi R ini cost of capital Anda atau discount rate ya, atau opportunity cost. Nah, artinya kalau Anda punya pembanding sekarang lebih bagus, 16%, tetap aja mobil yang merah ini ada di depan karena dia lebih cepat. IRR-nya tetap lebih tinggi daripada minimum yang Anda mau. Bagaimana dengan 20%? Ya, IRR-nya masih di depan juga ya. Mobil merah ini masih di depan karena 25% lebih kencang daripada 20%. Ya, tetapi apa? Jaraknya akan semakin kecil ya. Kalau mobil yang di belakang ini semakin kencang, maka jaraknya NPV-nya ini akan semakin dekat, semakin kecil. Itulah hubungan inverse ya kemarin ya. NPV makin lama makin kecil kalau discount rate-nya kita naikkan terus. Ya. Kalau dia sampai 23% ya, mobil pembanding, artinya opportunity cost Anda atau discount rate-nya itu 23%. Ya, tentu jarak ini semakin kecil ya dibandingkan waktu R-nya 15%. Sampai satu titik di mana R-nya dinaikkan terus dan NPV-nya sama dengan 0. Nah, Anda tahu kecepatan mobil sana 25% dari mana? Dari lihat speedometer yang existing.
Ya, speedometer existing, ya, waktu Anda naikkan diskon rate sampai 25%, ternyata NPV-nya sama 0. Oh, jadi Anda tahu, itulah kecepatan si mobil merah. Itulah rate of return dari project baru itu. Ya, jadi ini cara lain menggambarkan bahwa IRR, kecepatan si mobil merah, IRR, itu adalah diskon rate, kecepatan si abu-abu, mobil abu-abu, pada saat posisinya sama. Jadi dia tidak di depan atau tidak di belakang dari si mobil merah, alias NPV sama dengan 0. Ya, biasanya contoh ini lebih menolong untuk memahami hubungan NPV dengan IRR. Oke, nah kemudian ketika kita memilih mobil pembanding, pastikan kita nggak melakukan hal seperti ini ya. Wah, ini kelihatannya project saya bagus banget nih, NPV-nya positif banget. Kenapa? Karena saya bandingkan dengan pembanding yang terlalu kecil, saya bandingkan dengan deposito. Ya, jadi buka pabrik baru itu kan berisiko, mobilnya kenceng nih ya, high risk, bisa mati juga ya. Ini harus punya keahlian ya menyetir. Ini project yang berisiko. Saya bandingkan dengan project yang lebih aman. Ini mobil family ya, family car. Ya, contohnya deposito ini yang aman. Speednya cuma 5%, ya sudah pasti ini di depan terus. Ya, jadi ini nggak cocok membandingkan seperti ini. Jadi kalau Anda bandingkan ya sebuah project, ini visible nggak buka pabrik? Oh, visible, kenapa? Habis saya bandingkan dengan deposito 5%. Ya sudah pasti NPV-nya positif kalau diskon rate-nya 5%. Ya, tetapi pertanyaannya, cocok nggak Anda pakai angka 5% sebagai diskon rate? Sebagai minimum attractive rate of return. Sebagai opportunity cost Anda. Ya. Jadi Anda harus pilih angka yang sesuai. Artinya yang resikonya sama. Ya, jadi carilah bisnis yang resikonya sama sebagai minimum attractive rate of return. Ya, jadi cost of capital Anda atau diskon rate Anda ditentukan seberapa besar risiko bisnis Anda. Cost of capital adalah batas minimum return yang menarik untuk bisnis Anda. Ya, semakin besar risikonya, maka batas minimumnya pasti Anda naikkan. Ya, Anda nggak mau 10, 20 karena ini high risk. Ya, minimum attractive rate of return-nya harus sesuai dengan bisnis yang risikonya sama. Ya, kita kasih contoh ya. Seandainya ada proposal bisnis A menghasilkan project 15% setahun. Ya, Anda bandingkan dengan yang mana? 15% ini. Ya, ini IRR-nya 15%. Maka R-nya Anda mau pakai yang mana? Ya, diskon rate-nya. Apakah pakai 8% deposito? Tadi telah dijelaskan, jangan ya. Kalau Anda pakai 8% karena return ini di atas 15, di atas 8, IRR-nya di atas R, sudah pasti nanti NPV-nya positif. Cuma itu pembandingnya terlalu kecil. Masa project bikin pabrik, ya, bikin bisnis A itu disamakan dengan deposito? Apa saya bandingkan dengan bunga ke bank 12%? Nggak mau juga ya. Karena ini juga artinya kalau saya dapat 12%, ya saya ini sekarang dapat 15%. Nah, kalau pas-pasan 12%, artinya nanti saya cuma dibandingkan cukup nggak bayar bunga bank. Ya, kalau saya dapat 12% dan 12% pas, pembandingin 12, berarti kalau saya dapat itu, saya cuma kerja buat bank. Ya, apa saya bandingkan dengan bisnis B yang resikonya lebih kecil daripada A, menghasilkan 14%? Nggak cocok juga. Ya, apa saya bandingkan dengan bisnis C yang resikonya sama? Nah, jawabannya iya. Ternyata bisnis A ini resikonya pantasnya sama dengan bisnis C. Dan kita tahu dari mungkin pabrik-pabrik lain atau bisnis C ya yang sejenis, semuanya returnnya sekitar 20%-an. Jadi kalau Anda pakai ini untuk menilai kelayakan bisnis, sudah pasti NPV-nya negatif. Kenapa? Karena IRR-nya, the real return of the business, itu cuma ngasih 15%. Sementara pembandingnya 20%. Jadi mobil abu-abunya itu ada di depan, mobil merahnya cuma di belakang, ketinggalan nih. Udah pasti NPV-nya negatif ya. Jadi dalam kasus ini jangan dibandingkan dengan B, karena Anda jadi positif tapi itu nggak benar, karena resikonya beda. Ya, that's my point. Apa dibandingkan dengan bisnis D? Nggak perlu ya dibandingkan dengan mobil yang resikonya lebih tinggi, tidak ya. Kalau di sini nanti Anda pasti negatif juga. Ya, karena 15% lebih kecil daripada 25% setahun. Tapi ingat, resikonya tidak sama. Ya, jadi dalam soal ini jawabannya adalah
kita harus bandingkan dengan C, dan jawabannya pasti tidak layak. Ya, karena apa? Project saya hanya menghasilkan 15% setahun, padahal project yang serupa risikonya menghasilkan, project lain itu menghasilkan 20% setahun. Ya, nah saya kasih contoh lain. Rudy mau buka pabrik lampu di sekitar Pulau Gadung dan sedang bingung memilih, dia sedang memilih angka berapa mau dipakai untuk diskon rate karena dia mau hitung NPV. Ya, seperti tadi, suku bunga tanpa risiko 8% atau mau minjem cost of debt, ya, cost of debt kalau minjem ke bank itu namanya cost of debt 12% setahun, atau dia mau cari pabrik, dia sudah punya pabrik lain, pabrik sendal menghasilkan 15% setahun, atau dia cari pabrik lampu yang sama, ya, punya teman-temannya menghasilkan 18% setahun. Ya, jadi Anda sudah tahu diskon rate yang harus dipakai, ya, dalam contoh ini adalah 18%. Ya, jadi jawabannya 18% per tahun. Kenapa demikian? Karena dia harus mencari return, expected return dari bisnis lain yang sejenis dengan bisnis dia. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya menggunakan modal campuran? Tidak semua pakai modal sendiri, ya. Bila perusahaan menggunakan modal yang berasal dari debt dan equity, debt itu hutang, equity itu modal, ya, saham, maka cost of capital harus memperhitungkan keduanya, ya. Dalam kenyataannya, cost of capital itu biasanya gabungan dari cost of debt dan cost of equity. Ya, saya jelaskan dulu bedanya. Cost of capital terdiri dari dua elemen. Yang pertama disebut cost of debt tadi, ya, karena saya kadang-kadang pinjam uang ke bank dan saya harus bayar pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku. Katakan 12% setahun. Itu adalah cost of debt saya, ya. Itu adalah suku bunga yang di-charge oleh bank kepada saya. Tapi pemegang saham juga punya cost of equity. Ya, itulah cost of capital memakai modalnya dia. Tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham sesuai dengan tingkat risiko bisnis tersebut. Ya, jadi kalau contoh tadi si Rudy, dia bilang kalau mau pakai uang saya, cost of equity-nya 18%. Kenapa? Karena semua teman-teman saya yang punya pabrik lampu juga dapat 18%. Jadi itulah cost of equity saya. Kalau mau pakai uang saya, ya saya akan punya cost sebesar 18% setahun. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau Anda pakai uang saya, Anda di-charge seolah-olah 18% setahun. Itu yang disebut cost of equity. Nah, kreditor artinya yang memberikan pinjaman, bank atau siapapun dia yang memberikan pinjaman kepada Anda, itu selalu disebut kreditor. Mereka memiliki hak klaim yang lebih senior dibandingkan pemegang saham. Ya, jadi kalau Anda si Rudy taruh modal, lalu Anda pinjam juga uang ke bank, ya, jadi Anda punya modal gabungan sekarang, maka bank punya hak klaim yang lebih senior dibandingkan Anda sebagai pemilik perusahaan. Artinya apa? Kalau satu kali Anda mengalami kesulitan keuangan, lalu perusahaan Anda harus dijual, maka bank yang mendapat lebih dulu hasil penjualannya, dan Anda dapat sisanya. Oke, Anda dapat residu istilahnya, hak residu, hak terakhir. Jadi bayar utang dulu, baru sisanya buat Anda. Demikian pula menyangkut keuntungan bisnis. Kalau Anda lancar bisnis, jaya ya, lancar jaya nih, nggak ada masalah. Maka yang dibayar pertama kali itu bukan Anda untuk jalan-jalan dulu sebagai pemilik bisnis, tetapi harus bayar bunga bank dulu. Betul ya? Bunga bank mau bagaimanapun Anda bayar dulu. Sisanya buat Anda. Nah, tentu sisanya diharapkan jauh lebih banyak daripada bunganya, bukan? Jadi dapat sisa itu ya bisa senang, bisa tidak senang ya. Jadi contohnya, kalau katakan dalam situasi bisnis lagi seret, saya nggak bisa bilang ke bank, Bapak, Ibu, Direktur Bank, saya nggak bisa bayar bunga ya, karena saya nggak mau bayar bunga, karena tahun ini untungnya lagi dikit. Nanti kalau untung banyak, baru saya bayar bunga. Wah, itu nggak bisa. Ya, Anda tetap harus bayar dulu bunga dan pokoknya sesuai perjanjian, karena mereka punya hak senior. Ya, utang harus dibayar dulu. Nah, jadi kalau uangnya lagi seret, Anda mengalami kerugian, uangnya bisa buat bank semua. Tapi kalau dibalik situasinya bisnis lagi lancar, ya, justru Anda bisa untung, bukan? Contoh, bisnis Anda lagi maju sekali dan keuntungan Anda besar sekali.
jatahnya si bank tetap hanya sebesar suku bunga. Ya, kok katakan dia hanya boleh dapat 12% setahun dari jumlah pinjamannya. Sementara Anda dapat banyak sekali, si bank nggak bisa datang sama Anda bilang, ya, Rudi, kamu lagi untung banyak ya tahun ini, bagi dong lebih banyak. Nggak bisa, dia sudah dapat jatah yang fix. Ya, itu bedanya antara debt dengan equity. Ya, kalau debt lebih senior tapi fix jumlahnya. Kalau equity dapat sisa tapi mudah-mudahan lebih banyak gitu. Belum tentu selalu lebih banyak, ya. Jadi itu sebabnya sebagai pemberi hutang, istilahnya bondholder, ya, sebagai kreditor, Anda punya risiko lebih kecil dibandingkan pemegang saham, equity holder, ya. Sehingga akibatnya cost of debt selalu lebih kecil daripada cost of equity. Karena sebagai pemegang saham, ya, COE ini, Anda pemegang saham, Anda naruh uang di perusahaan, Anda dapatnya terakhir kok. Yang dibayar duluan si kreditor. Jadi COD, cost of debt itu selalu lebih kecil daripada COE. Kenapa? Karena resiko equity lebih tinggi daripada debt. Nah, untuk menghitung cost of capital, di mana Anda menggunakan baik debt maupun equity, Anda gunakan rumus weighted average cost of capital atau rata-rata tertimbang dari cost of capital. Di mana WD itu adalah persentase hutang di dalam modal Anda. Berapa persen modal Anda berasal dari hutang? Ya, katakan 25% dari hutang dikalikan suku bunga pinjamannya, cost of debt, dikalikan 1 kurangi tax rate, ya, berapa income tax, ya, PPH, rate pajak biasanya antara 25 sampai 30%, ya. Itu adalah rate pajak. Ditambah WE itu adalah persentase equity dalam modal. Jadi kalau di sini 25%, maka WE-nya 75% dikalikan cost of equity. Ini adalah opportunity cost atau cost of capital dari si shareholder. Ya, seperti itu, ya, dari bisnis yang sejenis dia pakai COE-nya segitu. Jadi kalau si Rudi tadi contohnya dia taruh angka 18% di sini, ya. Nah, itu seperti itu untuk menentukan berapa diskon rate ketika Anda membuat proyeksi cash flow dan mau menghitung present value atau net present value-nya, atau Anda mau membandingkan IRR sebuah project dibandingkan dengan diskon rate, ya. Diskon rate-nya dipakai adalah WACC kalau Anda memakai gabungan antara hutang dengan equity. Di dalam bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan DCF tadi untuk menghitung nilai sebuah perusahaan. Nah, sebelum masuk ke dalam metode DCF, saya akan menjelaskan dahulu arus kas di dalam sebuah perusahaan. Dalam bagian sebelumnya saya telah jelaskan bahwa modal perusahaan bisa berasal dari utang atau dari equity, ya, dari kreditor atau dari pemegang saham, ya. Dua-duanya ini kita sebut investor, ya. Jadi investor terdiri dari dua kelompok. Yang satu disebut kreditor, memberikan pinjaman, memberikan debt. Yang satu disebut equity holder atau shareholder, ya, pemegang saham. Mereka kasih modal dan si perusahaan menerbitkan saham atau obligasi, surat utang, ya, kepada kreditor dan kepada shareholder, ya. Jadi mereka memegang share, di sini memegang bonds, ya. Uangnya diinvestasikan oleh manajemen untuk membelikan current asset maupun fixed asset, ya. Current asset contohnya kalau kafe yang membeli makanan, ya, kemudian bahan baku dan seterusnya. Sedangkan fixed asset membeli mungkin furniture, membeli peralatan kopi, ya, untuk membuat kopi dan sebagainya. Dan setelah dijalankan bisnis ini tentu menghasilkan cash flow, ada keuntungan yang dihasilkan perusahaan, ya, cash flow dari aset, ya, itu adalah yang C ini. Dan itu pertama-tama harus dipotong pajak dulu ke pemerintah, ya, potong pajak minus tax, dan sisanya tentu nggak langsung dibagikan kepada dua orang ini, akan diinvestasikan dulu untuk membesarkan usahanya, ya. Reinvesting the cash flow. Cash flow ini ada yang direinvestasikan, reinvested, ya. Bisa dalam bentuk penambahan current asset. Jadi kalau tadinya hanya butuh sekian bahan baku, karena tokonya tambah rame, mungkin Anda perlu bahan baku double dari biasanya stoknya, dan Anda perlu tambahan modal di situ, ya. Dan itu diambil dari keuntungan ini buat beli tambahan bahan baku. Kemudian mungkin Anda akan memperbesar tokonya, Anda pengen tambah cabang, ya, sehingga Anda harus beli fixed asset lagi. Nah, itu yang kita masukkan, kita sebut reinvestasi, ya. Dalam dua bentuk, ya.
modal kerja, yang di atas kita sebut current asset ya, dikurangi current liabilities ya. Jadi Anda punya modal kerja itu perlu tambahan, dan fixed asset juga biasanya perlu tambahan. Sisanya itu kita sebut free cash flow ya. Jadi uang yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi pajak, dikurangi reinvestasi dalam bentuk modal kerja dan dalam bentuk fixed asset, itu kita sebut free cash flow, FCF. Nah, uang inilah yang akan diterima oleh shareholder dalam bentuk dividen atau pengembalian modal ya, dalam kasus jarang dikembalikan modalnya, dan kepada kreditor dalam bentuk pembayaran bunga dan pembayaran pokok hutang ya, interest and face value dari hutangnya itu biasanya akan dibayar juga ya. Itu mengambil uang dari free cash flow. Oke. Nah, bagaimana cara Anda menghitung nilai sebuah perusahaan? Nilai sebuah perusahaan atau aset apapun sebenarnya adalah present value dari future cash flows ya. Jadi tidak dihitung dari ada berapa barangnya ya. Jadi kalau Anda punya toko modalnya habis 1 miliar tetapi menghasilkan cash flow sehari katakan 1 miliar juga, sehingga sebulan menghasilkan penjualan 30 miliar, mungkin kantor Anda cuma asetnya 1 miliar. Tapi keuntungannya mungkin banyak sekali, katakan 15 miliar sebulan. Tidak mungkin Anda mau jual toko Anda seharga 1 miliar. Ya, jadi katakan Anda perusahaan consulting yang mengerjakan project, ya, Anda perusahaan perusahaan desain gitu ya, punya keuntungan 15 miliar sebulan. Kalau dihitung komputernya, dihitung barang-barangnya sih cuma 1 miliar. Ya, tapi kan Anda nggak mau jual perusahaan Anda seharga 1 miliar, karena sebenarnya future cash flow Anda sangat jauh lebih besar daripada nilai barang-barangnya. Ya, jadi cara menghitung bisnis, mall, ya, ruko, ya, atau perusahaan itu tidak dihitung dari berapa harga barangnya, tapi dari potensi cash flow di masa depan, dihitung present value-nya. Ya, jadi nilai sebuah aset adalah present value dari future cash flows. Ya, contohnya saya punya free cash flow. Ya, ini contoh di gambar sebelumnya. Free cash flow itu yang mana? Yang ini ya. Jadi keuntungan perusahaan kurang pajak, kurang reinvestasi, kita sebut free cash flow. Nah, itu kalau saya diskon menggunakan diskon rate tertentu, itu yang disebut nilai perusahaan, yang disebut enterprise value. Tentu ini milik berdua ya. Ini bukan milik satu orang, ini milik 2 orang. Ada kreditor, ada shareholder. Ya. Jadi saya bisa menghitung secara keseluruhan free cash flow itu, karena free cash flow itu milik berdua ya, kreditor dan shareholder. Lihat ya, free cash flow ini dibagi 2. Ini milik berdua nih, shareholder dan kreditor. Oke. Jadi saya menghitung nilai keseluruhannya bisa dengan free cash flow-nya, saya cari present value-nya, saya akan mendapatkan yang disebut enterprise value. Dan enterprise value ini terdiri dari 2 elemen. Pertama adalah nilai hutang, yang kedua adalah nilai equity. Ya. Jadi yang dimaksudkan enterprise value di sini sebutnya enterprise market value ya, nilai pasarnya. Itu sama dengan nilai pasar dari hutang ditambah nilai pasar dari equity, ya. Nah, jadi Anda bisa hitung juga untuk menghitung nilai hutangnya ini, Anda bisa hitung present value dari cash flow yang diterima oleh kreditor. Didiskon dengan diskon rate yang sesuai untuk kreditor. Untuk equity value-nya Anda bisa hitung juga berapa sih cash flow yang diterima oleh shareholder. Anda tarik present value-nya, Anda diskon ini, Anda hitung berapa present value dari cash flow ini menggunakan diskon rate untuk shareholder. Ya, jadi ini ada 2 cara. Satu, Anda hitung nilai keseluruhannya, ya, free cash flow, didiskon dengan diskon rate gabungan, cost of debt dan cost of equity, menggunakan rumus apa tadi? Weighted average cost of capital, ya. Atau Anda hitung sepotong-sepotong, hitung nilai utang dan hitung nilai equity-nya. Ya, jadi ini cash flow yang diterima kreditor, yang di bawah cash flow yang diterima oleh shareholder. Ya, jadi ini contohnya. Kalau digabung 70, ya, dibagi 2, si kreditor dapat 20, shareholder dapat 50. Ini 90. Komposisinya 36 dan 54. Ini 100, komposisinya 43 dan 57 serta seterusnya. Ya, jadi
kalau mau cara sekaligus menghitung enterprise value, Anda ambil free cash flow, Anda diskon rate, ya, Anda diskon dengan menggunakan rate WACC, Anda akan dapat enterprise value, lalu potong langsung nilai utang pasar, ya, nilai pasar dari utangnya. Ya, Anda sudah tahu nilai utang biasanya bisa ditanya ya, dilihat aja di neraca kadang-kadang sudah ada nilai utang. Jadi daripada repot memecah ini dua, kebanyakan valuasi perusahaan adalah dengan menghitung free cash flow, kemudian didiskon menggunakan WACC, lalu dikurangi dengan nilai hutang. Maka Anda akan langsung mendapatkan nilai dari equity perusahaan Anda. Ya, nilai equity perusahaan Anda. Kenapa ini penting? Karena kalau dalam startup, Anda harus bisa menghitung nilai equity Anda sekarang dan nanti. Supaya Anda bisa bagi berapa persen untuk investor. Ya, karena investor biasanya tidak mau masuk dalam bentuk kreditor. Mereka ingin menjadi shareholder di perusahaan Anda. Jadi Anda wajib bisa menghitung berapa nilai equity Anda. Oke, itu dia. Nah, ini dia ya. Jadi diskonnya bisa enterprise value, Anda hitung keseluruhan. Anda diskon yang namanya free cash flow menggunakan WACC, Anda akan dapat namanya enterprise value. Dan ini adalah penjumlahan debt plus equity. Jadi kalau Anda mau menghitung nilai equity, Anda bisa, cara cepat adalah bikin proyeksi free cash flow, diskon dengan WACC, Anda akan dapat nilai total enterprise value, kurangi utangnya, maka Anda langsung mendapat nilai equity perusahaan Anda. Ya, jadi kalau mau cara satu-satu juga bisa ya. Ya, kita lihat dulu cash flow untuk debt holder yang di bawah ini, dan untuk shareholder berapa. Masing-masing didiskon dengan diskon rate yang berbeda. Tentu cara yang kedua ini lebih rumit ya. Lebih baik kita pakai cara pertama. Jadi prinsipnya setiap aset, setiap jenis cash flow kita diskon dengan diskon rate yang sesuai dengan risiko masing-masing. Ya, di sini lihat. Cash flow untuk debt holders, di sininya pakai diskon rate-nya cost of debt. Cash flow untuk equity, pakai cost of equity. Kalau di sini gabungan cash flow untuk debt holders dan untuk equity holders. Sehingga kita pakai WACC yang isinya di dalam adalah gabungan antara COD dan COE. Ya, seperti itu. Baik. Jadi, menghitung cash flow, Anda sudah tahu caranya. Ya, dalam pelajaran terdahulu minggu lalu sudah dijelaskan cash flow adalah sales dikurangi OPEX dikurangi CAPEX, itu yang kita sebut free cash flow. Dan saya ingin kalau proyeknya baru maka ada CF0 ya. Saya ingin kalau dihitung present value dari free cash flow ini harus lebih besar daripada CF0 ya, sehingga net present value-nya yaitu present value dari free cash flow dikurangi CF0 itu positif, alias IRR di atas cost of capital. Nah, kalau proyeknya sudah jalan atau perusahaannya sudah jalan, maka tidak ada CF0. Ya, katakan Anda sudah punya perusahaan dan mau jual sebagian saham. Maka Anda harus hitung enterprise value. Enterprise value dihitung dengan present value dari free cash flow, ya, menggunakan WACC sebagai discount rate, dan itu adalah penjumlahan dari market value dari debt dan equity. Ya, dan kalau yang atas ini terjadi, itu yang kita sebut value creation. Ya, tapi kalau ini nggak terjadi, investasi Anda itu membuat Anda bukan tambah kaya, tapi value destruction ya, tambah miskin. Jadi free cash flow itu sekali lagi adalah revenue atau penjualan dikurangi OPEX ya, ditambahkan lagi depresiasi ya. Karena apa? Depresiasi itu pengeluaran non cash. Ya, kalau Anda lihat di buku keuangan besok ya, untuk ingin tahu ya laporan keuangan, Anda sedang bikin valuasi perusahaan tertentu yang ada pembukuannya, laporan akuntansinya, di sana ada depresiasi. Make sure Anda menghitung free cash flow dengan rumus ini ya, EBITDA. Ini adalah net income, earning, before interest, sebelum dipotong interest, sebelum dipotong tax, sebelum dipotong depresiasi. Itu yang namanya EBITDA. Ya, itu uang yang keluar dari perusahaan. Ya, yang dalam cash flow tadi adalah cash flow from asset. Ya, ini yang keluar dari aset perusahaan. Kalau Anda lihat di gambar alur cash flow, ini adalah yang sebelum dipotong dengan, nah ini nih, ya, ini EBITDA nih. EBITDA kita kurangi tax dikurangi reinvestasi, ya, itu dikurangi tax dikurangi perubahan fixed asset dikurangi working capital, tambahan working capital ya. Jadi EBITDA, ini EBITDA ya, net income tambahkan lagi depresiasi karena depresiasi itu pengeluaran non cash. Ya, tambahkan di situ. Kemudian kurangi tax,
dikurangi lagi berapa current asset, penambahan current asset, dan penambahan fixed asset ya. Itu akan bisa dihitung berapa free cash flow-nya. Oke, setelah itu Anda hitung present value, dapatlah yang disebut enterprise value. Baik, ya. Nah, Anda akan membuat dalam financial model proyeksi untuk tahun pertama sampai tahun ke-10. Hanya 10 tahun, itu umumnya begitu ya. Jadi Anda akan hitung present value dari free cash flow tahun pertama sampai tahun ke-10. Free cash flow tadi apa? Revenue dikurangi OPEX, dikurangi CAPEX ya, alias dikurangi pajak, jangan lupa ya. Jadi itu adalah EBITDA dikurangi tax, dikurangi penambahan fixed asset dan penambahan working capital. Itu yang kita sebut free cash flow ya. Jadi present value free cash flow ditambah present value dari cash flow tahun ke-11 dan seterusnya. Karena perusahaan Anda tidak akan tutup di tahun ke-10. Ya. Cuma kita tidak akan membuat proyeksi selama 100 tahun atau 1000 tahun. Jadi nggak begitu caranya. Dalam financial model Anda hanya cukup membuat sampai tahun ke-10. Ya. Untuk tahun ke-11 dan selanjutnya sampai tahun tak terhingga, kita akan mengganti ini semua dengan sebuah nilai yang kita sebut terminal value. Terminal value, ya, TV. Terminal value itu adalah yang sebelah kanan ini nih. Itu adalah present value dari free cash flow di yang tahun ke-10. Di sini kita akan hitung berapa free cash flow tahun ke-10 dikalikan 1 plus G. G itu adalah growth rate. Kita harapkan ini akan tumbuh terus sebesar G% setahun. Ya, jadi free cash flow tahun ke-10 dikalikan 1 plus G dibagi R minus G. Ya, di mana R ini adalah discount rate dan G adalah growth rate yang sama dengan yang di atas, ya. Jadi untuk yang tahun ke-1 sampai ke-10 Anda hitung present value-nya. Untuk tahun ke-11 dan seluruhnya itu adalah terminal value dihitung dengan rumus ini. Itu adalah FCF 10 ya, free cash flow tahun ke-10 dikalikan 1 plus G dibagi R minus G. Oke. Nah, FCF dikalikan 1 plus G dibagi R minus G itu adalah rumus cash flow ini dari 11 sampai ke seluruhnya sampai tak terhingga. Nilainya itu sebesar ini, FCF 10 kali 1 plus G dibagi R minus G di tahun ke-10. Jadi present value ini semua, tahun ke-11 sampai ke seterusnya, itu kalau dihitung dengan rumus yang ini, itu adalah present value di sini di tahun ke-10. Di tahun ke-10 ya. Jadi sekali lagi, yang di dalam kurung ini itu adalah present value dari cash flow tahun ke-11 dan seterusnya ditarik di diskon untuk dihitung nilainya di tahun ke-10. Ya. Jadi dari tahun ke-10 untuk ditarik ke tahun ke-0, maka Anda harus lakukan nilai ini dibagi 1 plus R pangkat 10 seperti menghitung present value pada umumnya seperti biasa ya. Di Excel akan jauh lebih mudah, Anda akan lihat bahwa ini jauh lebih sederhana pelaksananya. Setelah Anda lihat Excel-nya, nanti Anda akan coba dalam tutorial, tidak serumit mungkin seperti sekarang ketika Anda menyaksikan ini pertama kali. Ya, jadi jangan khawatir. Baik. Nah, setelah ini Anda akan saya berikan penjelasan bagaimana cara menghitung berapa persen sih Anda harus berikan saham kepada pemodal, kepada co-investor. Ya, katakan Anda sudah jalan bisnisnya, lalu ada investor yang Anda sedang ajak bergabung menjadi pemodal untuk menambah modal. Nah, berapa persen saham yang Anda mau kasihkan untuk berapa rupiah? Dalam adegan Dragon's Den kan ada seperti itu ya. Dragon's Den ada banyak kasus di mana para dragon itu akan menawar ya, saya minta katakan $1 juta untuk mendapatkan 50% saham. Lalu si pengusaha akan bilang enggak, saya mau kasih ya $2 juta kalau Anda mau sekian persen saham. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya. Nah, itu seperti ini. Ya, bagaimana cara membagi persentase kepemilikan saham kepada investor secara wajar? Ya, saya jelaskan. Modal perusahaan pada waktu sekarang itu berasal dari 3 elemen. Pertama ada utang, ada modal saya sendiri, saya sebut Y0, dan ada modal dia nanti X0 yang akan masuk ke perusahaan saya. Ini modal total hari ini. Itu disebut enterprise
Present value. Kenapa enterprise? Karena yang biru ini equity, yang hijau ini utang ya. Ini kreditor, yang ini adalah shareholder. Oke. Jadi saya bisa hitung ini berapa nilainya. Lalu saya bayangkan setelah 5 tahun, ya mungkin sekitar 3-5 tahun, biasanya dia ini akan berpikir untuk mengambil keuntungan dari perusahaan. Artinya dia mungkin jual lagi sahamnya ke orang lain. Jadi cara membaginya Anda bayangkan 5 tahun lagi, katakan N5 ya, berapa sih future value dari perusahaan saya? Tentu ini bisa Anda hitung ya dengan present value, discount rate, free cash flow. Anda bikin valuasi, Anda hitung 5 tahun lagi perusahaan Anda, katakan di sini sekarang masih harganya sekian ya, mungkin 200, nanti akan jadi 1000 gitu. Ya, Anda bisa hitung kira-kira nanti ini bakal jadi 1000 nih pada tahun kelima. Sekarang masih 200. Nanti future value-nya Anda bisa hitung mungkin jadi 1000. Nah, bagaimana Anda baginya berapa persen buat dia? Pakai rumus ini ya. Jadi uang dia yang sekarang katakan uang masuknya X0, itu kan nanti akan jadi XN. Ya, pada tahun ke-N, tahun kelima itu akan jadi XN. Nah, XN dibagi total yang biru, total equity itu yang biru, itu kan sekian persen, itu saham yang buat dia. Jadi kalau Anda kasih 25% hari ini, maka ini yang biru muda dibandingkan total yang biru itu 25%. Artinya Anda bagi dia 25% dari total equity. Ya. Nah, XN dibagi equity, yaitu adalah persentase yang buat dia. Tapi itu bukan sekarang. Kalau Anda kasih sekarang 25%, maka seterusnya dia akan 25%. Kalau Anda kasih 10% sekarang, maka 10% jatah dia terus-terusan, berapapun nilai future value-nya. Ya, jadi anggap ini adalah XN, ya dia akan mendapat sebesar XN rupiah dibandingkan dengan total equity nanti, ya. Nah, itu adalah hasil investasi dia. Awalnya dia hanya taruh X0 dan akhirnya dapat XN. Jadi XN ini sama dengan uang awal dikalikan 1 plus R, returnnya dia, returnnya si X ini, dipangkatkan N selama 5 tahun, contohnya 5 tahun, ya. Dibagi equity value ya, equity value adalah enterprise future value dikurangi utang ya. Jadi nilai ini total dikurangi utang, ini yang biru nih, ya yang bawah ini yang biru. Enterprise value nanti dikurangi utangnya berarti hanya yang biru ya, itu adalah equity value ya. Jadi uang dia akan nambah sebesar dari X0 menjadi XN, dengan kata lain berbunga sebesar R% setahun. Nah, jadi untuk membagi berapa persen buat dia, Anda pikirkan kira-kira buat investor seperti dia tuh tertarik dapat berapa persen. Ya, mungkin 10%, mungkin 20%, masukkan angka itu di sini. Saya kasih contoh ya. Jadi katakan Anda butuh uang dari investor 100 rupiah, ya, dan Anda perkirakan nanti 5 tahun lagi perusahaan Anda, jadi sekarang ini dibantu 100, Anda udah punya duit, sekarang sebesar Y0, Anda dibantu 100, itu X0-nya ya, dibantu 100 hari ini, dan 5 tahun lagi Anda perkirakan uang ini total dari atas sampai ke bawah itu jadi 1000, dan contoh kasus nggak ada utang ya, anggap yang hijaunya nggak ada nih, dua-duanya sekarang nggak ada utang, nanti pun nggak ada utang ya. Jadi future value-nya, enterprise future value-nya ini 1000 karena di sini 0. Oke. Dan Anda mau kasih hasil 20%, kayaknya dia udah seneng deh 20% setahun. Maka Anda kalikan 1 plus 20% pangkat 5. Rupiah dia harus jadi berapa? Gitu loh, ya. Maka ini kalau dihitung, ini adalah 248. Ya, XN ini 248. Berarti nanti uang dia yang 100 dalam 5 tahun dia sudah cukup happy dapat 248. Yang atas ini 248 ya. 248 dari total 1000. Ya, dia sudah cukup happy dapat 248 yang di atas karena itu artinya dia dapat return 20% dari modal dia yang 100. Ya, hari ini dia taruh 100, dia bungakan 20%, 5 tahun, dia akan dapat 248, dan katakan 20% ini sudah cukup buat dia, ya, berarti uang dia tadi 100 sekarang jadi 248 di sini. Dan itu 248 dari total 1000, which is around 25%. Jadi Anda tawarkan, saya minta uang Anda 100 hari ini untuk 25% saham. Ya, Anda jangan kasih 50% karena nanti returnnya artinya terlalu gede di sini. Kalau di sini 500,
ya 50% Anda bagi saham, berarti dia dapat return gede banget setahun. Jadi itu cara bernegosiasi dengan investor. Ya, jadi kalau Anda bayangkan dia taruh uang 100, 5 tahun lagi uangnya jadi berapa? Ya, Anda harus bisa menghitung future value ini kira-kira berapa. Ya, kalau kira-kira future value ini dengan menggunakan financial model, Anda pasti bisa hitung sekarang berapa dan nanti berapa. Bisa dihitung dengan financial model. Ya, Anda bisa hitung, wah nanti jadi 1000 nih 5 tahun dari sekarang, dan kira-kira dalam 5 tahun dia dapat return 20%, harusnya dia sudah happy deh. Cost of equity-nya sudah happy. Ya, jadi Anda tawarkan 25%. Untuk 100 rupiah hari ini invest di perusahaan saya. Ya, jadi X0 kasih 100, maka Anda akan dapat 25% dari equity 5 tahun dari sekarang. Gitu cara menawarkannya. Ya, jadi 100 untuk 25% saham di perusahaan saya. Baik, itu kesimpulan kita dari beberapa sesi di sesi kedua. Ya, saya pecah dalam beberapa video. Pertama, value creation itu terjadi saat NPV positif atau internal rate of return di atas cost of capital. Ya, diulangi sekali lagi, NPV positif, IRR di atas cost of capital itu sama saja. Discount rate yang kita pilih harus sesuai dengan risiko. Ya, semakin besar risiko bisnis, semakin besar cost of equity-nya. Kalau saya pakai modal gabungan, maka waktu saya mau mendiskon free cash flow, pakai weighted average cost of capital dalam menghitung valuasi enterprise dari sebuah perusahaan. Ya, nilai valuasi enterprise value ini gabungan dari debt value plus equity value. Ya, debt value plus equity value dihitung dengan menghitung present value dari free cash flow. Ya, karena free cash flow itu milik dari dua pihak, yaitu kreditor maupun shareholder. Demikian sesi hari ini, dan Anda akan ketemu dengan para tutor untuk mencoba menyusun financial model untuk bisnis yang Anda sedang kembangkan. Ya, terima kasih untuk perhatian Anda. Semangat terus, ya, terus belajar. Saya percaya Anda akan come up dengan ide-ide yang brilian seperti angkatan sebelumnya. Terima kasih.